السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang kita masih berada di ujung dari surah Al-Qari'ah. Kemarin sudah kita ambil beberapa penjelasan tentang surah Al-Qari'ah. Di ayat yang pertama Allah mengatakan Al-Qari'ah, salah satu nama hari kiamat. Di dalam Al-Quran banyak sekali kalimat-kalimat yang bermakna hari kiamat. Fa idza ja'atis sakhah, as-sakhah hari kiamat. Fa idza ja'atit tammatul kubra, at-tammatul kubra juga adalah hari kiamat. Al-Ghashiyah juga bermakna hari kiamat. Allah mengatakan Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, mim adalah huruf istifham, adalah huruf pertanyaan. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Yang pertama Allah katakan Al-Qari'ah, dikatakan oleh para ulama di antara tafsir,
Al-qari'ah adalah kalimat mubtada. Tidak memakai, tidak ada atau tidak disebutkan langsung khabar. Padahal mubtada membutuhkan khabar. Yang tujuan dari khabar adalah menjelaskan si mubtada. Tujuan dari khabar menjelaskan mubtada. Maka kata para ulama, ini adalah sebuah uslub, gaya bahasa di dalam Al-Quran yang begitu luar biasa. Kenapa Allah tidak sebutkan khabarnya? Ini menunjukkan bahwa pertama, hari kiamat itu pasti terjadi. Hari kiamat itu pasti terjadi. Benar-benar terjadi. Yang kedua, hari kiamat itu dekat. Kejadian terjadinya hari kiamat dekat. Maka harusnya ketika seseorang mendengar kalimat hari kiamat, jangan lagi berpikir lama, masih lama hari kiamat. Jangan. Apalagi tanda-tanda yang disebutkan di dalam hadis sudah di hadapan kita melihat tanda-tanda itu. Berarti semakin dekatlah kejadian terjadinya hari kiamat. Maka di antara ulama menjelaskan kenapa tidak disebutkan khabarnya, yang padahal penjelas dari mubtada, di antaranya adalah maka supaya benar-benar yakin bahwa hari kiamat itu dekat. Mal qari'ah, tahukah kalian hari kiamat itu? Pertanyaan atau tidak? Pertanyaan. Namun pertanyaan di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah pertanyaan untuk berfungsi sebuah pengagungan, sebuah dahsyat kejadiannya. Jadi bukan pertanyaan memang betul-betul tidak tahu. Bukan pertanyaan untuk menjelaskan hal yang betul-betul tidak tahu, tidak. Ada memang bentuk pertanyaan itu adalah sebagai pengagungan. Sebuah perkara tersebut dahsyat besarnya. Maka di antaranya mal qari'ah. Ditambah lagi wa ma adraka mal qari'ah. Diulang-ulang. Adanya pengulangan. Kata para ulama, terjadinya pengulangan di dalam Al-Quran, dalam sebuah kalimat-kalimat diulang-ulang, itu menunjukkan perkara itu dahsyat sedahsyat-dahsyat. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Diulang-ulang. Itu perkara yang dahsyat agar kita benar-benar memperhatikannya. Makanya diulang-ulang. Benar-benar memperhatikannya. Makanya kemarin kita sampaikan, Nabi kalau dia melihat perkara itu adalah sangat penting sekali, sehingga para sahabat, Nabi menginginkan para sahabat agar perkara ini benar-benar diperhatikan, maka Nabi mengulang-ulang kalimat itu agar supaya benar-benar diperhatikan. Nabi mengulang-ulang. Maka ini menunjukkan ahibati fillah, hari kiamat itu benar-benar diperhatikan. Apanya diperhatikan?
persiapan kita untuk datang hari kiamat. Bukan pencarian tanggal berapa hari kiamat. Enggak perlu dicari itu. Menghabiskan waktu mencari. Apalagi dijelaskan hari kiamat itu siapa yang tahu? Hanya Allah. Makanya ketika Jibril datang bertanya kepada Rasul tentang hari kiamat, yang bertanya dan ditanya sama-sama tidak tahu. Siapa yang bertanya? Malaikat. Yang ditanya Rasul. Nabi mengatakan yang bertanya dan ditanya sama-sama tidak tahu. Berarti jangan terlalu fokus tanggal atau tertentunya hari kiamat, tapi fokuskan apa yang disiapkan untuk terjadi hari kiamat. Makanya ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Kata Nabi SAW, ma a'adatta lis-sa'ah. Apa yang sudah engkau siapkan untuk hari kiamat? Apa yang sudah engkau siapkan? Baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kalimat hari kiamat? Karena kedahsyatan hari kiamat. Makanya ayat yang keempat dan kelimanya, ayat yang keberapa itu? Keempat ya. Ayat yang keempat, kelima menjelaskan dahsyatnya hari kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari kiamat itu, an-nas, seluruh manusia, di antara tafsir seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, kapan manusia itu seperti laron yang berterbangan, kapan kondisinya? Pada waktu bangkit dari kubur. Pada waktu bangkit dari kubur. Dan kita dibangkitkan dari alam kubur ketika pada hari kiamat. Ini menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Manusia tidak tahu arah kemana. Bahkan kemarin juga sudah kita bacakan di dalam surah Al-Hajj. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ibu-ibu yang sedang, wanita yang sedang hamil, enggak peduli dia. Wanita yang sedang menyusui anaknya, enggak peduli dengan anaknya. Saking dahsyatnya hari kiamat itu. Makanya kondisi manusia seperti ini, makanya di sebagian tafsir juga menyebutkan tidaklah terjadi pada waktu hari kebangkitan. Bisa saja terjadi kondisi manusia seperti ini terjadi memang betul-betul hancur alam. Walaupun di antara tafsir menjelaskan penulis itu terjadi ketika bangkit dari alam kubur. Namun di dalam tafsir-tafsir lain dijelaskan memang terjadinya hari kiamat. Manusia di saat itu yang menyaksikan terjadi hari kiamat, begitulah kondisi mereka. Manusia yang hidup di zaman itu yang menyaksikan hari kiamat.
Begitulah kondisi mereka. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wanita yang menyusui dia tak pedulikan anak bayinya. Dia lari. Dia menyelamatkan dirinya sendiri, enggak peduli dengan bayinya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wanita yang sedang hamil, dia lari berkejar. Enggak peduli dengan ini nanti keguguran, enggak peduli. Enggak terasa sakit lagi. Enggak sadar dirinya dia hamil. Kalau sadar dirinya hamil kan berjalan pun langkah-langkah pelan-pelan. Makanya kalau ada suami, dia ambilkan dulu. Bangkit lagi istrinya bangkit hamil. Yang lambat lah adik. Hamil lagi hamil. Bukan kayak robot langsung berdiri cuma tidak. Bangkit saja dari tempat duduknya. Wajar. Belum lagi kondisi perasaannya, ya kan Pak? Memang harus dimaklumi kondisi perasaan, karena ada manusia di dalam perutnya. Belum lagi apa namanya kalau hamil, apa namanya, ngidamnya, ya Allah. Belum lagi ngidam. Yang ngidamnya itu biasanya berlawanan musim yang dia pinta. Jam 2 malam minta es cendol. Es cendol colding. Siapa yang jual jam 2 malam? Musim durian minta rambutan. Maka kalau kita faham, ya udah maklumi saja. Nanti Ustaz kalau nggak diapai anaknya apa namanya keluar nanti apa? Itu bohong, itu bohong. Itu apa namanya? Khurafat, itu khurafat. Itu nggak ada seperti itu. Akhirnya yang pemahaman seperti ini dipaksakannya mencari. Nanti kalau nanti nggak dapat, nanti kasihan anak ngences saja. Itu bohong. Bukan karena itu enggak. Namun kalau memang tak ada, ya udah sabar. Tapi kalau adanya pula mampu kita bisa, ya kasih. Karena ketika kita apa yang dia minta kita berikan, senang hatinya. Bayi pun di dalam senang atau tidak? Sehat bayi yang di dalam. Tapi memang betul-betul tidak ada. Jam 2 malam pula di colding dipinta. Kemana mencari? Sabarlah deh. Tapi jangan pula begitu colding tak dapat keluar anak ences. Enggak ada itu. Enggak ada. Namun kalau terjadi hari kiamat, ibu-ibu yang atau wanita-wanita yang hamil, dia lari. Tidak peduli dia hamil. Sekalipun sudah umur 9 tahun, 9 bulan. Sudah berjalan pun susah. Namun kalau terjadi itu hari kiamat, dia lari. Ingin menyelamatkan diri. Jalan pun susah sebenarnya, tapi dia berlari, tidak lagi peduli dengan bayi, dia tidak peduli dengan kehamilannya. Itu karena dahsyatnya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Pada hari itu manusia mabuk. Akan tetapi mereka bukan mabuk karena minuman. Mereka bukan mabuk karena narkoba, tidak. Mereka bukan mabuk karena obat-obatan, tidak. Karena dahsyatnya hari kiamatlah yang membuat mereka seperti mabuk. Allah musta'an. Baik. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabsuth. Manusia di hari itu, di waktu itu
kal farash al mabsus. Farash sudah kita jelaskan kemarin, sejenis binatang yang bersayap yang itu kecil, yang sering yang dia berkeliling, berputar di cahaya-cahaya. Itulah laron. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan di hari itu juga gunung-gunung seperti bulu yang diterbangkan. Kapas. Bapak tahu buah kapas, Pak? Pokok kapas. Hah? Kayaknya sekarang pohonnya itu udah jarang, Pak. Itu kalau sudah masih di atas lagi itu kan, jatuh, kadang jatuh dia kapas. Begitu, makanya pokok kapas itu terkadang jauh dari pokoknya. Ini ada kapas, padahal pokoknya di sana, karena dibawa oleh angin. Nanti di hari kiamat gunung itu seperti kapas, seperti kapas. Bahkan nanti di hari kiamat wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fayawma idzi waqa'atil waqi'ah. Bumi, kemudian gunung-gunung diangkat, lalu ditabrakkan, dibenturkan gunung itu. Terangkat itu gunung, diangkat ketika hari itu. Padahal gunung itu fasaknya bumi. Wal jibalu autada. Gunung itu berfungsi sebagai pasaknya bumi supaya bumi itu tidak bergoncang. Bahkan penjelasan yang luar biasa, gunung yang tinggi kita lihat saat ini, tingginya yang di bawah lebih tinggi. Namun nanti di hari kiamat itu diangkat gunung itu. Kemudian gunung yang satu dengan gunung yang lain bertabrakan. Namun apa terjadi kalau begitu gunung itu ditabrakkan atau dibenturkan, apa yang terjadi? Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Begitu terbentur itu gunung yang begitu besar, begitu terbentur, seketika itu juga menjadi debu. Berarti keras nggak benturannya itu, Pak? Begitu berdahsyatnya, kerasnya benturan itu. Gunung saja begitu terbentur antara gunung yang satu dengan gunung yang lain, habis menjadi debu. Bukan hanya retak, bukan hanya pecah, bahkan menjadi debu. Fakanat haba'am mumbassa. Gunung itu menjadi debu. Itu kena dahsyatnya goncangan hari kiamat itu.
dahsyatnya. Makanya wajar manusia itu berterbangan. Subhanallah. Allah juga mengatakan tentang gunung di hari kiamat, kondisi gunung di hari kiamat dalam surah Thaha. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, faqul, katakan wahai Muhammad, yansifuha rabbi nasfa. Gunung yang kalian lihat di hari ini, nanti di hari kiamat itu akan dihancurkan oleh Allah. Faqul, katakan wahai Muhammad, kalau mereka bertanya tentang gunung ini, mereka bertanya tentang gunung yang kita lihat di permukaan bumi ini, faqul, katakan wahai Muhammad, yansifuha rabbi nasfa. Nanti di hari kiamat diguncang, dihancurkan itu. Fayadharuha qa'an safsafa. La tara fiha iwaja wala amta. Sehingga bumi ini akan datar, rata. Enggak ada lagi yang model-model bukitan, enggak ada lagi. Rata semuanya bumi ini. Makanya terjadi khilaf di kalangan para ulama, di padang mahsyar nanti bumi yang mana kita akan dikumpulkan? Di mana kita akan di padang mahsyar, yang di mana tempatnya? Sebagian ulama tafsir menjelaskan padang mahsyar itu ya di bumi ini. Namun terjadi perubahan bumi. Di antara perubahan bumi adalah pepohonan enggak ada lagi, gunung-gunung enggak ada lagi, rata semuanya. Kita ingat kejadian gempanya tsunami Aceh. Apa yang terjadi? Rumah-rumah habis rata? Rata. Pohon-pohon tumbang. Di sekitar masjid apa itu Pak yang tidak hancur itu? Baitur Rahman. Lihat di sekitarnya. Rata. Itu gempa yang masih menghancurkan bangunan rumah atau bangunan-bangunan pohon-pohonan sehingga rata nampaknya. Seketika habis selesai itu rata. Nanti kalau hari kiamat bukan rumah saja, bukan bangunan saja, gunung yang begitu kuat pun rata, pecah semua, hancur. Bagaimana dahsyatnya itu? Enggak ada yang tersisa, enggak ada. Kalau kejadian itu ada masih masjid tidak hancur. Nanti hari kiamat enggak ada yang tersisa. Semuanya hancur. Sehingga bumi itu menjadi rata. Maka sebagian ulama mengatakan dengan itulah manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, ya di bumi ini. Namun sebagian ulama mengatakan bumi ini sudah habis, sudah hancur. Kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar bukan di bumi ini yang kita pijak ini, tidak, tempat lain. Ya tempat di padang mahsyar, tempat lain di hari kiamat. Bumi yang kita pijak habis semua, hancur semua. Sebagian ulama mengatakan ya bukan di bumi ini, di padang mahsyar itu, tempat lain, ada tempatnya tersendiri, bukan bumi ini. Bumi ini sudah hancur, hancur. Dunia ini sudah hancur. Langit rubuh. Maka begitulah kondisi dunia ketika terjadi hari kiamat. Kemudian masuklah kita kepada ayat
Fa amma man saqulat mawazinu. Kita lihat tafsir dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Beliau mengatakan, qassamallahu ta'ala an-nasa ila qismain. Di dalam ayat ini Allah membagi manusia nanti menjadi dua golongan. Al-qismul awal, golongan yang pertama, man thaqulat mawazinuhu, yang berat timbangan kebaikannya. Wa huwa alladhi rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi, yang kebaikannya lebih berat ketika ditimbang dibandingkan dengan keburukannya. Ada dosanya, ada keburukannya, ada. Nanti di hari kiamat kebaikan itu lebih berat daripada dosanya. Maka kalaulah manusia yang pertama kebaikannya lebih berat dibandingkan dengan dosanya, ini menunjukkan manusia itu berdosa atau tidak? Berdosa. Namun jangan sampai pada kelompok yang kedua keburukannya, dosanya lebih berat daripada kebaikannya. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Jadi golongan yang pertama adalah yang lebih berat kebaikannya daripada keburukannya atau dosanya. Lalu di mana tempatnya? Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia mendapatkan kehidupan yang diridhoi. Di mana ini kehidupan yang diridhoi? Di syurga. Berarti penduduk syurga adalah yang sudah ditimbang kebaikan dan keburukannya, kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Baru dia mendapatkan kehidupan yang diridhoi, itulah syurga. Kemudian yang kedua, man khaffat mawazinuhu wa huwa alladhi rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi aw alladhi laysa lahu hasanah aslan kal kafir. Golongan yang kedua ada dua kelompok. Golongan yang kedua ada dua kelompok. Yang pertama, muslim yang berdosa, tapi dosanya lebih berat daripada kebaikannya. Yang kedua, golongan yang kedua, sama sekali tidak ada kebaikannya. Itulah orang kafir. Itulah orang kafir. Berarti ada berapa? Dua golongan. Yang ringan timbangannya di hari kiamat itu ada dua golongan. Yang pertama, dia muslim, tapi kebaikannya lebih ringan daripada dosa dan keburukannya. Berarti lebih berat dosa dan keburukannya. Yang kedua, laisa lahu hasanatan aslan, enggak ada baginya kebaikan sama sekali. Itulah orang kafir.
Kemana letaknya? Fa ummuhu hawiyah. Maka mereka akan ditempatkan di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Tahukah kalian neraka hawiyah itu? Insyaallah ba'da isya akan kita bacakan, insyaallah kita lanjutkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wal akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amma man thaqulat mawazinuhu. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, ini menunjukkan banyaknya kebaikannya. Dan ada amalan-amalan yang memberatkan timbangan. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, "Ma min syai'in athqal fil mizani min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan timbangan nanti di hari amalan kita ditimbang, melainkan dari husnul khuluq, bagusnya akhlak, baiknya akhlak. Jadi baiknya akhlak itu adalah amalan yang sangat memberatkan timbangan. Makanya kata Nabi SAW dalam riwayat lain, penyebab seseorang itu banyak penyebab yang terbanyak, penyebab yang paling banyak memasukkan seseorang itu ke dalam syurga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Taqwa kepada Allah dan baik akhlaknya. Ini penyebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Taqwa Allah dan husnul khuluq, bagusnya akhlak, baiknya akhlak. Juga disebutkan di dalam hadis, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Jadi bukan kalimatnya an-nazafatu minal iman, bukan itu nih kalimatnya. Tapi yang sahih adalah hadis riwayat Imam Muslim, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu, kesucian itu bagian dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Sedangkan kalimat alhamdulillah adalah dapat memberatkan timbangan. Kalimat alhamdulillah. Jadi ketika kita katakan alhamdulillah, itu bisa memenuhi timbangan. Itu bisa memberatkan timbangan. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Subhanallah, zikir kita setelah ba'da salat, alhamdulillah, itu bisa memberatkan timbangan. Makanya Pak, sering kita sampaikan ada 3 yang pada diri kita ini ditimbang. Yang pertama, amalan kita. Seperti ini hadis-hadis. Yang pertama, amal soleh kita akan ditimbang. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Mengucapkan alhamdulillah memberatkan timbangan. Itu amalan atau apa? Amal soleh. Min husnil khuluq, bagusnya akhlak, baiknya akhlak, amal soleh. Yang kedua yang akan ditimbang adalah badan jasad kita. Jasad kita ini akan ditimbang. Apa dalilnya? Dalil yang pertama disebutkan di dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udah. Nanti di hari kiamat akan didatangkan orang yang gemuk, orang yang besar. Berapa kilo, Pak? Borat timbangannya. Yang paling pernah Bapak dengar berapa? Yang maksimal. Hah? Yang sudah pernah mendengar itu berapa ratus? Yang sumo-sumo itu Pak, berapa ratus? Hah? 290 ya? Yang paling besar, maksimal yang paling besar, yang paling gemuk, manusia yang paling gemuk, nanti dia didatangkan hari kiamat. Namun apa kata Nabi SAW? La yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Namun ketika ditimbang badannya yang ratusan kilo, tak lebih berat daripada sayap nyamuk. Sayap nyamuk ditimbang, Pak. Jangankan sayapnya, sama nyamuknya pun ditimbang sama nyamuknya saja. Ini sayapnya. Gimana lah, subhanallah. Lebih berat, sama beratnya sayap nyamuk itu ditimbang dengan badan yang ratusan kilo, tapi tak ibadah. Badannya itu tak dibawanya untuk kewajiban kepada Allah, enggak dibawa. Yang taunya membesarkan badan saja. Ini cuma menunjukkan bahwa badan kita juga akan ditimbang. Termasuk juga hadis apa? Hadis Ibnu Mas'ud yang cerita yang betisnya terlihat oleh sahabat. Ini hadis riwayat Imam Ahmad ini ya. Sehingga para sahabat tersenyum melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud ketika sedang memanjat. Karena memang kecil. Maka kata Nabi SAW, ketika nanti ditimbang lebih mengalahkan beratnya gunung Uhud. Gunung Uhud jemaah. Kalah timbangannya dengan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Kalau tadi yang pertama gemuknya ratusan kilo, ketika ditimbang sama dengan apa? Sayapnya nyamuk. Enggak ada nilainya. Makanya Allah mengatakan, "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Nanti di hari kiamat itu tidak ada nilai timbangan bagi mereka. Tidak ada nilainya. Itu tadi besar badan saja.
Bapak mau memilih-milih mana ini? Gemuk tapi lebih berat timbangannya. Ya Pak, kita nih Pak. Ya mudah-mudahan gemuknya kita Pak semakin memberatkan timbangan kebaikan kita. Udah berapa? Yang pertama tadi amal kita ditimbang. Yang kedua badan kita ditimbang. Yang ketiga catatan kita ditimbang. Catatan kita itu nanti ditimbang. Di hari ditimbangnya seluruhnya. Maka disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Ada seseorang hamba yang didatangkan kepadanya tis'ah wa tis'ina sijillah. Didatangkan kepadanya 99 catatan. 99 catatan. Kullu sijillin maddal basar. 99 catatan dosa. Bukan kebaikan. 99 semuanya catatan dosa. Kullu sijillin maddal basar. Satu catatan itu sepanjang mata memandang. Itu satu catatan. Panjangnya sepanjang mata memandang. Bagaimana dengan 99 catatan? Berapa banyaklah dosa itu Pak? Luar biasa itu. Dosanya satu catatan itu, kalau dibentangkan catatan itu sejauh mata memandang. Panjangnya catatan itu sejauh mata memandang. Jika dibentangkan begitu. Begitu panjang catatan itu dosa semua. 99. Subhanallah. Summa yaqulu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, Allah katakan, Allah tanya dia, atunkiru min hadza syai'a? Wahai hambaku, ada enggak yang kau ingkari dari catatanmu ini? Ada enggak salah malaikatku salah catat? Azalamatka katabati al-hafizun, apakah malaikatku menzalimimu dalam catatan ini? Coba lihat. Qala la ya Rabbi, enggak ya Rabbi. Semua dibenarkannya. Semua dosa yang tercatat itu dibenarkannya semua. Disepakatinya. Sampai Allah mengatakan, coba ada enggak engkau ingkari? Ada enggak malaikatku menzalimimu dalam catatan dosa ini? Ada enggak? Semua mengatakan tidak. Qala la ya Rabbi, tidak ya Rabbi. Akhirnya dia pun putus asa. Dia sudah menganggap dirinya pasti tidak selamat. Lalu Allah bertanya, ada enggak kebaikanmu? Enggak ada lagi. Kalaupun ada kebaikannya, bila dibandingkan dengan 99 catatan itu, dosanya itu enggak setimbang. Ketika ditanya Allah, ada enggak kebaikanmu? Enggak ada ya Allah. Coba ingat-ingat. Ada enggak kebaikanmu? Yang kami tidak pernah melupakan kebaikan sekecil apapun. Enggak ya Allah. Maka fatukhraju lahu bitaqah, diberikanlah kepadanya bitaqah, kartu yang fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang di dalam kartu itu tercatat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adalah tauhid. Dalam catatan bitaqah itu tauhid.
Fayaqulu ahdiruh. Hadirkan catatan itu. Hadirkan catatan itu dan hadirkan bitaqah itu, kartu itu. Faqul ya Rabbi, fayaqul ya Rabbi ma hadhihi al-bitaqah ma'a hadhihi as-sijillat. Ya Allah, apalah ini kartu ini ya Allah. Lihat catatanku ini ya Allah, enggak sebanding ya Allah. Namun di dalam kartu itu apa yang tertulis? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang tertulis. Satu kalimat. Dua kalimat itu ya. Dua kalimat. Kalau catatan dosa tadi 99 catatan. Dan satu catatan panjangnya sejauh mata memandang. Seimbang atau tidak? Jauh. Ya Rabbi, ma hadhil bitaqah. Dia mengatakan, wahai Rabbku, enggak gimana ini kartu ini ya Rabb. Enggak mungkin ini mengalahkan yang 99 ini. Fayuqal innaka la tuzlam. Innaka la tuzlam. Sungguhnya engkau tidak dizalimi. Qala fatudu'u sijillat fi kaffah. Diletakkanlah satu daun timbangan yang catatan 99 itu. Kemudian yang di bitaqah tadi, yang kartu tadi yang berisikan dua kalimat syahadat di daun timbangan yang kedua. Maka apa yang terjadi? Wa thaqulat al-bitaqah. Catatan yang 99 dosa itu dikalahkan oleh dua kalimat yang berisikan satu kartu yang berisikan dua kalimat. Maka ini menunjukkan ahibati fillah, tauhid itu bisa mengampuni dosa. Maka jangan sampai a'udzubillah mati di atas kesyirikan. Makanya dikatakan, sebutkan dalam hadis Al-Imam At-Tirmidzi, ya bana Adam, innaka law ataitani bi qarabil ardi khataya thumma laqaitani la tushrik bi syai'an la ataituka bi qarabiha maghfirah. Ya Allah, wahai anak Adam, kata Allah, kalau engkau mendatangiku dengan membawa dosa sebesar bumi ini, namun dosa sebesar bumi ini tidak ada di dalamnya dosa syirik kepadaku, syirik besar, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sebesar bumi juga. Jadi sebesar bumi pun dosanya begitu banyak, namun dosa yang tidak ada di dalamnya dosa kesyirikan bisa diampuni? Bisa diampuni oleh Allah. Namun kalau dia dosa kesyirikan, sama sekali tidak bisa diampuni. Maka kalau timbangannya itu berat kebaikan, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia mendapatkan kehidupan yang diridhoi. Itulah syurga. Yang ada dosanya ada, namun ketika ditimbang kebaikannya lebih berat daripada dosanya. Kemana Pak dosanya itu Pak? Apakah adanya dosanya itu bisa memasukkan dia ke dalam neraka? Maka bisa saja diampuni oleh Allah. Sehingga dengan diampuni oleh Allah, dia tidak masuk ke dalam neraka lagi. Makanya Pak, subhanallah,
kita jangan pernah lupa mendoakan Allahumma hasibni hisaban yasira. Nabi saja Pak enggak pernah meninggalkan doa ini, enggak pernah. Padahal Nabi itu ditimbang atau tidak? Dihisab atau tidak itu? Apa yang mau dihisab dari Nabi? Apa yang mau dihisab dari Nabi? Namun tetap Nabi membaca, ya Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang dimudahkan. Hisablah aku dengan hisab yang dimudahkan. Bagaimana hisab yang dimudahkan itu dikatakan oleh Nabi atas pertanyaan Aisyah. Dia mengatakan, ketika di dunia berdosa dimaafkan oleh Allah, ditutup oleh Allah. Ketika di dunia berdosa, dosa-dosanya di dunia ditutupi oleh Allah, nanti di akhirat dosa itu diampuni oleh Allah. Itu hisab yang dimudahkan. Di dunia dosanya ditutupi oleh Allah. Nanti di akhirat dosanya diampuni oleh Allah. Itu hisab yang dimudahkan. Maka jangan pernah lupakan Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang dimudahkan. Karena semua kita dihisab enggak Pak? Hah? Semua kita diaudit. Semua kita dihisab. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun yang timbangan kebaikannya lebih ringan dibandingkan dengan timbangan keburukannya, dosanya lebih ringan timbangan kebaikan itu. Berarti lebih berat apa? Dosa. Lebih berat dosa. Apa yang terjadi? Fa ummuhu hawiyah. Ummuhu, apa arti ummu? Ummun, apa arti ummun? Ibu. Maka kata para ulama, apa arti kalimat fa ummuhu hawiyah? Maksud dari kalimat fa ummuhu yang pertama adalah tempat kembalinya, wa ma'wahu. Jadi fa ummuhu artinya wa ma'wahu, dikembalikan ke mana? Hawiyah, neraka hawiyah. Jadi wa amma man khaffat mawazinu, adapun yang ringan kebaikannya ketika ditimbang berat dosanya, fa ummuhu, tempat kembalinya nanti di akhirat hawiyah, neraka hawiyah. Itu yang pertama artinya. Yang kedua, kata para ulama, maksud fa ummuhu artinya adalah ibunya, mamanya. Apa ibu? Ini adalah sebuah kiasan. Bagaimana ketika seorang anak berjumpa dengan ibunya, berpelukan erat luar biasa, dipeluk erat itu anak. Maka kata para ulama, sama halnya orang yang ringan timbangan yang kebaikan nanti, ketika dicampakkan ke neraka hawiyah itu mengapitnya. Tapi bukan karena kasih sayang, tapi dengan kebenciannya, kemarahannya. Sehingga dia tidak bisa keluar. Karena seperti ibu memeluk anaknya dengan apa? Dengan kuat. Maka neraka hawiyah itu juga memeluknya, mengikatnya dengan kuat. Kemudian tafsiran yang ketiga, maksud dari fa ummuhu hawiyah, ketika ditimbang, rupanya timbangan kebaikannya rendah, lebih rendah daripada keburukannya. Nanti
fa ummuhu hawiyah, maka kata para ulama nanti dicampakkan ke neraka hawiyah terlebih dahulu kepalanya. Jadi terlebih dahulu kepalanya yang menyentuh api neraka hawiyah. Faham ini Pak? Hah? Jadi ada 3 tafsirnya. Ada tiga tafsiran maksud dari fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kalian apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Itulah neraka yang sangat panas. Berapa Pak perbandingan lipatan antara neraka dunia dengan neraka akhirat? Berapa kali lipat? Hah? 70 lipat. Semua, mau besarnya, mau panasnya, 70 kali lipat dari api dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa masuk ke dalam neraka. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita benar-benar dijauhkan dari api neraka. Dan itulah yang disebut di dalam Al-Quran, itulah yang berhasil. Itulah disebut orang yang sukses. Itu disebut dengan orang yang bahagia, orang yang selamat, masuk ke dalam syurga dan terhindar dari api neraka. Ini saja ahibati fillah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.